Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tua datang ke toko dengan daftar belanjaan untuk istri. Kasir belakangan mengetahui bahwa dia tidak memiliki istri. Seorang kasir toko kelontong memutuskan untuk mencari tahu seorang pria tua yang sering membeli bahan makanan untuk istrinya ketika dia tidak muncul dalam 1 minggu. Dia menemukan bahwa dia tidak punya istri sama sekali. Emma menikmati pekerjaannya sebagai pegawai toko kelontong. Dia telah bekerja di toko yang sama selama bertahun-tahun dan dia mengenal semua pelanggan tetapnya. Setiap minggu, seorang pria tua bernama Roger akan datang ke toko untuk membeli bahan makanan. Dia akan memiliki daftar barang yang harus dibeli, termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pai ayam. "Kamu pasti sangat menyukai chicken pot pie-mu, Roger," Emma berkomentar sekali setelah dia membantunya memilih bahan untuk kesekian kalinya. "Oh ya Emma, soalnya istriku Laura membuat pai ayam paling enak di kota," jawabnya. Emma tersenyum, merasa bahwa Roger akan memanjakan dirinya dengan masakan rumahan istrinya yang lezat setiap minggu. Namun yang aneh bagi Emma adalah dia tidak pernah bertemu dengan istri Roger karena dia tidak pernah datang ke toko bersamanya. Yang membuat Emma semakin penasaran adalah bahwa Roger tinggal tidak jauh dari toko kelontong. Namun dia tidak pernah melihat istri Roger masuk atau keluar rumah selama bertahun-tahun dia bekerja di sana. Meskipun demikian, dia menepis pikiran itu dan memasukkan belanjaan Roger dalam kantong begitu mereka selesai mengumpulkannya. "Sampai jumpa minggu depan," katanya sambil menyerahkan tas. "Sampai jumpa minggu depan, Emma," Roger menjawab seperti yang selalu dilakukannya setiap minggu. Namun minggu berikutnya datang dan Roger tidak datang ke toko seperti biasanya pada Sabtu sore. Emma menganggap ini aneh. Dia tidak pernah melewatkan sesi belanja bahan makanan sebelumnya. Dia menunggu 1 hari lagi dan tetap saja Roger tidak datang. Dia menjadi khawatir, terutama karena Roger mengatakan sampai jumpa minggu depan ketika mereka terakhir bertemu. Setelah Emma menyelesaikan shiftnya, dia memutuskan untuk memeriksa Roger. Karena rumahnya dekat, mudah baginya untuk berjalan ke sana. Ketika dia tiba, dia membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. "Roger," dia memanggil. Emma berhenti sejenak, tetapi tidak ada yang datang ke pintu. Dia akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mendengar batuk besar datang dari dalam rumah. Emma mengambil kesempatan dan memutar kenop pintu. Itu tidak terkunci. Dia masuk dan memanggil Roger lagi. "Roger, apakah kamu di sini?" "Ini aku, Emma, dari toko kelontong," katanya. "Emma?" Dia mendengar Roger berkata dari sebuah ruangan. Suara itu membuat tulang punggungnya merinding, tapi dia memutuskan untuk berjalan menuju kamar. Dia melihat Roger berbaring di sofa, tampak lemah dan pucat. "Roger, apakah Anda baik-baik saja? Di mana istri Anda?" tanya Emma. Perlahan Roger menoleh ke arah meja di ruangan yang sama dan Emma mengikuti tatapannya. Di sana dia melihat sebuah guci dengan foto istri Roger tepat di sampingnya. "Saya sangat menyesal mendengar bahwa istri Anda telah meninggal, Roger. Saya semakin khawatir ketika Anda tidak muncul akhir pekan ini.
Jadi saya ingin memeriksa Anda, katanya. Emma membantu Roger bangun sehingga dia bisa duduk. Terima kasih, katanya lemah. Dia menderita demam dan tampak seperti tidak makan dengan benar selama berhari-hari. Emma memberinya obat dan menyuruhnya menunggu di ruang tamu sementara dia memasak sesuatu untuk dia makan. Dia berjalan menuju dapur, di mana dia terkejut menemukan kaleng kacang polong dan wortel di meja. Aku tidak mengerti, katanya pada dirinya sendiri. Semua bahan tidak terpakai. Apakah istrinya sudah lama meninggal? Dia pikir. Dia membuka lemari es untuk mengambil beberapa dada ayam dan kulit pai yang belum dipanggang. Dia memutuskan untuk memasak pai ayam untuk Roger, berharap itu akan membuatnya merasa lebih baik. Setelah dia selesai memasak, dia membawa kue itu kepadanya ke ruang tamu. Aku tahu ini mungkin tidak sebagus pai ayam istrimu, tapi kuharap itu membuatmu merasa lebih baik, katanya. Roger tersenyum padanya. Terima kasih Emma, katanya. Aku belum pernah makan pai ayam selama lebih dari 4 tahun. Pernyataan itu menjawab pertanyaan Emma. Istri Roger sudah lama meninggal, namun dia terus membeli bahan-bahan untuk pai ayamnya. Tapi kenapa? Emma mengabaikan pikirannya sekali lagi dan senang melihat energi Roger perlahan-lahan membaik. Dia menunggunya untuk menghabiskan makanannya sebelum memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Saya harap Anda tidak keberatan saya bertanya, Roger, tetapi mengapa Anda membeli bahan untuk pai ayam setiap minggu dan menumpuknya di dapur? Apakah Anda memasaknya sendiri? Roger menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Emma, saya telah hidup dalam fantasi di mana saya pikir istri saya Laura akan kembali. Jadi saya menyiapkan semua bahan untuk pai ayam setiap minggu ketika dia kembali. Emma sedih dengan apa yang dikatakan Roger, karena dia tahu dia masih berduka atas kehilangan istrinya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia melirik foto istri Roger lagi. Dia cantik, katanya. Roger tersenyum. Dia gadis paling cantik yang pernah saya lihat. Aku merindukannya setiap hari. Tapi kamu benar, Emma. Mungkin sudah waktunya untuk keluar dari dunia fantasiku dan menghadapi kenyataan bahwa dia tidak akan kembali. Dia akan selalu bersamamu, Roger. Dia mungkin tidak bersamamu secara fisik, tapi dia akan selalu ada di hatimu. Emma meyakinkannya. Roger mengangguk. Terima kasih telah membuatku menyadari itu, Emma. Terima kasih juga karena telah memeriksaku. Saya sudah merasa sakit selama berhari-hari sekarang. Dan jika Anda tidak datang untuk memeriksa saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Akunya. Emma berjanji pada Roger bahwa dia akan selalu datang untuk membantunya. Dia mengetahui bahwa Roger akan memasak sendiri makanan sederhana setiap hari, tetapi dia tidak pernah bisa membuat dirinya sendiri membuat pai ayam yang biasa dibuat istrinya Laura. Mengetahui hal ini, Emma memastikan untuk memasakkannya berbagai makanan sehat setiap minggu yang bisa dipanaskan ulang kapanpun dia mau. Dia mulai menjadi jauh lebih sehat karena ini, dan dia jarang sakit sejak Emma berjanji untuk merawatnya. Emma menantikan untuk menghabiskan waktu bersama Roger, melihatnya sebagai figur ayah dalam hidupnya. Mereka menjadi teman dekat dan Roger menghargai bagaimana Emma merawatnya. Kamu adalah putri yang tidak pernah kumiliki, Emma. Terima kasih telah merawatku. Roger memberitahu Emma suatu hari ketika mereka sedang makan malam.
Terima kasih telah menjadi ayah keduaku, Roger. Saya senang menghabiskan waktu bersama Anda, jawabnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Ketika Anda berada dalam posisi untuk membantu seseorang, lakukanlah. Anda tidak pernah tahu nyawa siapa yang bisa Anda selamatkan. Emma tidak berkewajiban untuk memeriksa Roger, tetapi dia tetap melakukannya. Dia memutuskan untuk mengunjunginya suatu hari setelah bekerja, setelah dia tidak muncul seperti biasanya, dan itu akhirnya menyelamatkan hidupnya. 2. Setiap orang menghadapi kehilangan dengan cara yang berbeda. Roger berjuang untuk menerima bahwa istrinya tidak lagi hidup. Dia mengatasinya dengan membeli bahan untuk pai ayam yang dia gunakan untuk membuatnya, mengkondisikan dirinya untuk percaya bahwa suatu hari dia akan kembali. Sementara orang lain mungkin menganggap ini aneh. Emma menghormati mekanisme coping Roger dan membantunya melewati proses berduka dengan berada di sana untuknya dan merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.